Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, keluarga sekalian, saudara-saudaraku sekalian, baik yang aku kenal maupun yang belum aku kenal. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mendatangi sholat Jumat atau sebelum kita mendengarkan daripada khutbah Jumat. Di antara beberapa hal tersebut ialah apabila khutbah telah dimulai atau khotib telah naik ke mimbar untuk melaksanakan daripada khutbahnya, maka kita para jamaah tidak diperbolehkan untuk bercakap-cakap ataupun berbicara dengan orang lain ataupun berdiskusi dengan orang lain. Bahkan dalam keterangan hadis dikatakan bahwa untuk menegur atau berkata diam kepada orang yang berbicara pun itu pun tidak dibolehkan. Nah, mungkin itu saja hal-hal yang perlu saya informasikan atau saya beritahukan kepada teman-teman sekalian, keluarga sekalian, kenalan-kenalan sekalian, saudara-saudaraku sekalian, baik yang aku kenal maupun yang belum aku kenal. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua agar insya Allah dalam khutbah-khutbah Jumat yang akan datang insya Allah kita tidak lagi berada dalam kesalahan yang sama. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatus salihin rahimakumullah. Umir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa hajjul masakin والخطبة فيها مقام ركعتين وإذا قال الخطيب على المنبر يخطب فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم منكم فقد الخوف ومن خاف لا جمعة له استمعوا وأنصتوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأرواح والأدب وإمام مكة والطريقة والعرب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وزد يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
حتى المنام حتى السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita naikkan selain kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Termasuk saat ini, hari ini kita semua melaksanakan ibadah Jumat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua umat manusia dari alam gelap gulita tanpa arah kepada alam yang terang benderang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai judul tema uraian khutbah kita pada siang hari ini adalah urgensi kesalehan sosial. Seluruh isi risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat diambil 3 prinsip pokok dari urgensi kesalehan sosial itu, yang oleh almarhum Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqh Dakwah mengungkapkan bahwa pertama, perlu kita menyempurnakan hubungan manusia, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik pencipta alam semesta, atau yang disebut hablum minallah, atau amalah ma'al khaliq. Kedua, menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas atau muamalah ma'al makhluk. Dan ketiga, mengadakan keseimbangan, tawazun antara kedua hal itu dan mengaktifkan kedua-duanya agar sejalan dan berjalin arah. Oleh karena itu, pembuktian hidup beragama bagi orang muslim bukan sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah yang merupakan rukun Islam saja, tetapi bukti lain dari keyakinan dan kepercayaan kita itu ialah action, berbuat dalam kehidupan ini secara nyata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan setiap muslim agar membuktikan keimanan dengan perbuatan, bukan sekedar pengakuan dan ucapan lisan. Muslim yang baik ialah yang hatinya terbuka untuk segala kebajikan. Alur kehidupan menurut Islam bukanlah perebutan rezeki dan pengaruh,
bukan penindasan dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, bukan pertentangan yang kaya dan dengan yang miskin. Dalam hidup yang singkat ini, kita harus menanam kebajikan, amal soleh yang dapat mengantarkan kita kelak pada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Berlomba untuk kebajikan harus dijadikan dasar bagi tiap langkah kita yang akan ditampilkan. Hidup ialah iman dan amal soleh. Hablum minallah dan hablum minannas harus dipegang teguh. Yang satu sama kuatnya dengan yang lain. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Islam mengajarkan kita bahwa derajat manusia tidak bisa kita pandang hanya dari status sosialnya saja, melainkan status ketakwaannya lah yang dilihat. Hal inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ayat ini mengandung makna, Inna Allah la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk fisik dan hartamu, tetapi memandang hati dan perbuatanmu. Setelah menunaikan hak-hak khalik, yakni tidak mempersekutukannya dengan benda yang lain, makhluk yang lain, dan menunaikan ibadah mahdhah, ibadah formal yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya seorang muslim wajib menunaikan kewajiban kepada sesama saudaranya, sesama manusia sebagai makhluknya. Kewajiban kepada sesama makhluk terdiri dari kewajiban yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَالَّذِينَ نَفْسٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, belum beriman seseorang kamu sampai ia mencintai saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Laisa minna man bata shiba'an wajaruhu ja'anu wa huwa ya'lam. Rawahu Tabrani. Tidak termasuk umat kami siapa saja yang tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak dapat tidur karena kelaparan, sedangkan ia mengetahui. Islam mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Ikatan masyarakat adalah ikatan yang bersifat asasi dalam kehidupan manusia. Masyarakat bukan sekedar terkumpulnya manusia yang tanpa ikatan apapun atau tanpa norma yang standar. Jika ikatan masyarakat sudah putus, maka masyarakat akan menemui kerusakan.
disebabkan pribadi-pribadi sudah menjadi liar dan berbuat semaunya saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man muslima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seseorang disebut muslim. Seseorang disebut muslim adalah tatkala orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya atau perbuatannya. Bukhari wa Muslim. La yarhamullahu man la yurhamun nas. Allah tidak akan menyayangi siapa yang tidak menyayangi manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Profesor Dr. Ahmad Salabi, mantan guru besar Cairo University, dalam bukunya Masyarakat Islam mengemukakan prinsip sosial dalam Islam untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Prinsip-prinsip demikian sekaligus memberi gambaran potret kesolehan sosial seorang muslim di tengah lingkungan masyarakatnya, dimanapun dia berada. Beliau menyampaikan bahwa seorang muslim tidak boleh memandang hina kepada orang lain. Seorang muslim tidak boleh buruk sangka dan tidak boleh mengintai-intai kesalahan orang lain. Islam menyuruh kepada persatuan dan kesatuan. Islam menyuruhkan agar membayarkan amanat dan menepati janji. Islam melarang hasad atau iri hati, dengki. Islam melarang takabur dan sombong. Islam melarang seseorang muslim mencari aib orang lain. Islam menyuruh berlaku adil dan membenci penganiayaan. Islam membenci penyuapan. Islam membenci kesaksian palsu. Islam memperteguh tali silaturahim. Islam menyuruh kepada ilmu pengetahuan. Islam mewasiatkan agar orang baik dengan tetangganya. Dan Islam menyerukan agar orang tolong menolong dalam mementingkan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, saat ini bangsa kita masih dihadapkan dengan musibah bencana non alam, virus corona 19. Maka kita tingkatkan hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita mengadu dan memohon. Kiranya corona 19 cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa kita, lebih khusus di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan mari kita pelihara hablum minallah kita, persaudaraan kita, uhuwah Islamnya kita dalam bertetangga, bermasyarakat, saling sayang dan mendoakan untuk terhindar dari musibah ini, serta tetap menjaga protokol kesehatan, menerapkan 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebagai upaya ikhtiar kita untuk mencegah tidak saling menularkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nilai urgensi kesolehan sosial kita dalam keberagamaan dalam Islam, mempunyai korelasi positif dengan sikap dan amal baik terhadap sesama manusia. Atau kata lain, ketakwaan harus tercermin dalam perilaku sosial kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani ma yaqul al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالابتعاد والاتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Thank